Mudah-mudahan sinyal kita pada siang hari ini bagus ya, di hari terakhir kita mengikuti diklat dasar moda daring pada kesempatan siang hari ini. Bagaimana teman-teman? Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Bun. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang dengar kabarnya kalau udah baik semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya juga sudah diberikan kemudahan ya menyelesaikan tugas-tugas individu dari modul 1 sampai modul 9 ini. Mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran hingga selesai dan hasilnya juga terbaik buat teman-teman semuanya. Ya, baik, kita mulai saja ya. Kita teman-teman yang bergabung sudah ada 16 orang ya. 16 orang, tidak apa-apa, tapi kita pelan-pelan saja, nanti akan ada suara Ibu bagaimana? Jelas nggak terdengar? Jelas, Bun. Jelas. Ya, baik, terima kasih. Materi kita pada hari ke-9 ini adalah tentang etika dan karakter. Yang pastinya dua hal itu tidak pernah lepas dari sosok kita sebagai seorang pendidik. Karena mungkin kita semua menyadari ya, kita adalah role model buat anak-anak kita semuanya. Kita lanjut aja ya. Nah, ini ada dua kata yang merupakan bagian yang harus wajib ada dalam diri kita sebagai seorang pendidik, memiliki etika dan memiliki karakter. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah mengapa etika dan karakter itu penting? Ada yang mau menyampaikan ini tanggapan atau kenapa penting etika dan karakter? Silakan teman-teman yang ada di sini. Kalau menurut saya, Bun, etika dan karakter itu penting. Kenapa? Karena orang bisa menilai kita itu dari etika dan karakter kita. Jadi kalau kita punya etika atau karakter yang baik, mungkin harga diri kita di masyarakat itu lebih bagus, lebih dihargai. Lagi pula juga kalau kita kan sebagai pendidik juga harus punya itu karena kita sebagai role model ya bagi anak-anak. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Ainul Mufidah. Silakan teman-teman yang lain. Kalau etika itu kan sikap, kalau karakter lebih ke sifat. Oke, baik, ada yang lain lagi? Nah, sekarang ini untuk refleksi. Coba teman-teman perhatikan refleksi tentang ada beberapa pernyataan. Silakan yang mungkin ini harus ini on kamera ya. Bila setuju, acungkan tangannya ke atas jempol. Kalau tidak setuju, lakukan gerakan seperti ini. Nanti boleh teman-teman salah satu memberikan ini ya, pernyataan ini bagaimana gerakannya. Siap teman-teman? Guru tidak perlu meminta maaf kepada murid saat guru melakukan kekeliruan. Bagaimana? Setuju apa tidak? Nomor 3, Bun. Nomor 3? Nomor 5 nggak selesai, Bun. Kurang apa. Nomor 4 bisa juga, Bun. 3 dan 4. 3 dan 4. Oke. Nomor 5 nggak. Ayo yang lain. Ya, nomor 4 dulu, 1 sampai 4. 3 dan 4 ya, setuju ya? Setuju, Bun. 1 benar sekali. Setuju, 2 tidak setuju. Ya, 3, 4 setuju. Kalau perempuan lebih beretika daripada laki-laki? Belum tentu, Bun. Laki perempuan harus sama, punya etika yang bagus. Harus sama ya. Yang patut kita angkat jempol. Kita berikan jempol kepada poin yang mana? Silakan teman-teman. 6 mungkin, Bun. Kayaknya 6 itu. 6. Yang lain sepakat? Nomor 6. Bawaan. 6, Bun. Oke, nomor 6. Kalau yang nomor 10 gimana? Iya, 10 setuju. Karakter? Setuju ya? Setuju, Bun. Nah, ini kenapa? Mengapa etika dan karakter itu penting? Ternyata realitas di lapangan, di masyarakat kita masih banyak beberapa kasus ya narkoba, korupsi, plagiat, contek, dan lain-lain. Bahkan ada perilaku guru yang menyimpang dalam pembelajaran. Kemudian
pendidikan etika dan karakter tidak hanya disampaikan dan juga tidak diucapkan, tetapi harus dengan contoh, keteladanan, dan pembiasaan. Coba teman-teman di sini, Ibu ingin, kan semuanya adalah pendidik ya, memberikan contoh tentang keteladanan dan pembiasaan yang berkaitan dengan etika dan karakter. Ketika makan, Bun, guru lebih baik Ya. duduk, jadi anak bisa meniru Cara berpakaian. Pakaian, ya dijelaskan, maksudnya dijelaskan bagaimana cara ibu guru memberikan keteladanan. Silakan. kalau makan mungkin dengan membaca bismillah, terus duduk, setelah itu dengan tangan kanan. Jadi anak-anak bisa meniru mana yang baik gitu. Itu termasuk etika atau termasuk karakter? Etika. Etika. Keren. Etika. Etika? Etika ya. Ya, kalau karakter lebih ke sifat berbicara halus dengan anak, tidak berteriak, sopan. Baik. Nanti ada lagi yang lain memberikan contoh keteladanan pengalaman di sekolah, hal-hal yang kadang-kadang itu menjadi kebiasaan di rumah. Kan sekarang kita mempunyai tanggung jawab menanamkan pendidikan etika dan karakter di sekolah. Meskipun anak-anak kita barangkali ada di antaranya yang kurang di rumah mendapatkan pendidikan karakter dan etika. Ada nggak hal-hal yang kita berhasil ya, minimal kita merubah, membantu, mewarnai anak-anak kita, ada nggak punya pengalaman seperti itu? Dia punya kebiasaan yang mungkin kurang baik ya di rumah, terus di sekolah kita melihat hal itu, kita mencoba memberikan penanaman etika dan karakter ini, dan itu dia bisa berubah pelan-pelan, ada perubahan. Ada nggak punya pengalaman? Di sekolah saya anak-anak yang perempuan yang suka duduk pakai rok dan duduknya agak sembarangan. Jadi Ulang, Mbak, suaranya, Mbak. Di lembaga saya ada anak perempuan yang suka pakai rok, tapi kalau duduk sembarangan udah. Itu yang pelan-pelan mulai kita beritahu bahwa kamu perempuan, kamu duduknya lebih sopan supaya tidak terlihat dalemannya. Oh iya, bagus. Nah, sekarang bagaimana pendapat teman-teman melihat gambar di bawah ini? Ini ada 4 gambar ya. Bagaimana kita menanamkan pendidikan karakter dan etika pada anak-anak. Apa yang terjadi pada etika dan karakter anak? Ketika yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Teman-teman boleh memilih salah satu saja dari 4 foto ini, yang mana yang mau diberi komentar. Kalau yang nomor 1 itu, Bun, itu kan tampak dari gambar sepertinya orang tuanya lebih keras ya, seperti kayak otoriter gitu. Jadi dampaknya bagi anak tuh, anak menjadi nggak percaya diri, penakut, atau perkembangannya mungkin bisa terhambat karena sekali kita membentak anak kan sel-sel saraf otak anak bisa langsung mati kan, seperti itu. Untuk nomor 1 dan nomor 2. Kalau yang nomor 3, 4 itu menurut saya anak-anak lebih nyaman untuk menerima pembelajaran, lebih menyenangkan. Jadi anak lebih percaya diri lawan dari yang nomor 1 dan 2 untuk nomor 3 dan 4, seperti itu. Oke, baik. Silakan teman-teman yang lain. Boleh kok salah satu saja juga nggak apa-apa, memberikan komentar hingga kita bisa membedakan dari 4 gambar ini yang mana yang ideal, yang akan mempengaruhi etika dan karakter pada anak-anak. Silakan. Kita bisa melihat ya, gambar nomor 1 dia harus bersikap seperti itu ya, memperhatikan dengan seksama, padahal kita mengetahui bersama anak-anak itu konsentrasinya sangat terbatas, dan kalau kita mengajarkan dengan sikap seperti itu mungkin akan berpengaruh juga ya, berpengaruh, mungkin mudah bisa saat itu, tetapi juga lewat saja ya, mudah
mungkin juga bisa mudah lupa karena kan mereka di bawah tekanan keras gitu mengajarkannya. Kita lihat lagi yang gambar nomor 2. Kasihan sekali anak kita kalau mengalami seperti ini, dan banyak sekali anak-anak kita yang mengalami kondisi seperti ini. Orang tuanya yang keras ya, yang mengatakan harus seperti ini. Setelah bangun tidur harus mandi, harus ini. Jadi ada kata-kata perintah di dalamnya. Padahal kita harus menghindari 12 gaya ya. Kemarin kan sudah disampaikan modul sebelumnya, ada 12 gaya yang tidak boleh kita lakukan, yaitu masih ingat 12 gaya yang tidak boleh dilakukan, dan ini kan ada kaitannya ya. Coba sebutkan Mbak, mungkin ada salah satu teman-teman yang bisa membantu 12 gaya yang bisa berpengaruh pada etika dan karakter. Otoriter. Ya? Otoriter. Pemerintah ya. Ya, oke, baik. Nah, ini mungkin yang idealnya nomor 4 ini ya. Yang idealnya nomor 4 ini. Baik, tadi ada beberapa gambar ya, beberapa foto yang secara tidak langsung kita bisa melihat bagaimana seorang guru menanamkan etika dan karakter pada anak-anak. Itu baru sebagian kecil, karena anak-anak akan dari, kalau sekarang mungkin 1 jam ya, 1 jam bersama kita. Tetapi 1 jam bersama kita itu akan sangat berpengaruh sekali ya pada perilaku anak ya, pada perilaku anak. 1 jam bersama kita, anak-anak itu akan sangat luar biasa sekali, karena kita kan diharapkan mengembangkan 6 aspek perkembangannya. Nah, dan kita juga menanamkan bagaimana moral agamanya, bagaimana kita menanamkan beberapa hal ya tentang prososialnya, empatinya dan sebagainya. 1 jam itu sudah insya Allah sudah kita bisa memberikan itu semuanya. Nah, kita melihat lagi ini, kita maknai bahwa etika itu adalah sejumlah prinsip standar moral yang sudah berlaku ya, sudah berlaku pada sekelompok orang yang mendasari perilaku dan interaksi. Mungkin etika di Jawa ya dengan etika orang yang berada di Medan itu berbeda ya. Mungkin kalau di orang Jawa mungkin sudah tahu ya bagaimana sikap orang Jawa itu klonuwunnya, dan bagaimana orang Medan berlaku. Padahal kalau orang Medan bilang itu biasa, tetapi kalau kita mungkin kalau di daerah Jawa itu kayaknya kurang sopan. Jadi etika itu seperti itu. Jadi itu adalah standar ya, standar moral dari sekelompok orang. Atau pada bidang pekerjaan tertentu, misalnya seorang guru, profesinya, etika profesinya seorang guru berbeda mungkin dengan etika profesinya bidang lain. Nah, kemudian tujuan etika di sini adalah bagaimana kita mempunyai moral yang baik, ya, berkepribadian, dan etika ini pun tumbuh dari dalam diri, dari pengalaman langsung. Ya, etika itu artinya tumbuh bersamaan dengan pengalaman langsung yang ada di keluarga, di masyarakat. Mau tidak mau kita harus memiliki etika yang seperti ada di lingkungan kita. Karena kan misalnya kita gini, kalau orang Jawa tuh permisi, kalau kita banyak ya hal-hal yang sikap-sikap yang ada pada tradisi sesuai dengan lingkungan kita. Nah, di sini kita melihat etika terbagi 2, ada etika umum dan etika khusus. Nah, secara umum ini adalah tolak ukur ya, tolak ukur kita baik buruknya itu ada di etika. Kalau secara khusus ini yang dikatakan tadi adalah etika profesi, misalnya etika profesi kita sebagai pendidik. Nah, bagaimana cara kita berpenampilan, sikap kita, cara bicara kita, sikap duduk kita, sikap berdiri kita, itu akan menjadi model. Ya mungkin anak-anak juga akan begitu. Oh, ibu gurunya duduknya seperti itu, maka juga akan bersikap seperti itu. Sama dengan kita sebagai orang tua. Oh, begitu caranya marah bapaknya gitu ya. Maka dia juga akan marah seperti bapaknya. Dia juga akan lembut seperti ibunya. Atau dia akan bersikap ramah dan sebagainya seperti orang yang dia lihat. Karena kan
anak-anak kan peniru ulung ya. Mungkin kita mengerti bersama anak-anak itu adalah peniru ulung, maka dia akan melihat apa yang orang dewasa yang menjadi model buat anak-anak. Nah, cara berjalannya, bahkan cara berpikirnya pun akan sama ya. Cara mengutarakan pendapat, ketepatan waktu, janji, ini ada bagian etika yang harus kita miliki. Nah, ini etika berkomunikasi di media sosial. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, banyak sekali terutama di WA grup ya, bahkan ada yang kurang sopan bahasanya. Nah, ini banyak sekali, bahkan juga simbol emosinya juga banyak yang kurang sopan. Jadi kalau kita ada hoax itu, kalau kita orang yang beretika, maka kita akan cerdas juga, bijak juga dalam kita bermedia sosial. Tidak langsung share ke halayak ramai, apalagi hal-hal yang menyangkut etika itu tadi. Kita bisa lihat kan ada mungkin sosok perempuan yang berpenampilan yang kurang sopan, tetapi menjadi sebuah simbol yang baik. Misalnya mungkin tidak perlu ibu sampaikan, tetapi itu menjadi simbol kebaikan. Sebenarnya itu sangat vulgar, tetapi lama-lama kita menjadi biasa, bahkan kita hanya tersenyum melihat, padahal itu tidak beretika sama sekali di dalam bermedia sosial. Nah, ini etika khusus kode etik guru. Ini kita bisa lihat apa sih etika seorang guru. Kita memiliki tanggung jawab, responsibility kita, kemudian pengabdian kita, dedikasi kita kepada lembaga kita, kepada sekolah kita ya. Responsibility itu kita lebih peka, rasa memiliki kita itu tinggi. Kita tidak mudah, kan kita banyak melihat ya, beberapa pendidik itu mudah sekali. Ini tidak semua, saya yakin, ibu yakin di sini bukanlah termasuk para pendidik yang tidak memiliki responsibility dan dedikasi. Ibu yakin semuanya memiliki itu semuanya. Setia, artinya kita mau berbuat yang terbaik pada lembaga kita. Tidak hanya sekedar sebagai pendidik sampai di sekolah mengajar, tapi mencurahkan hati, menghadirkan hati ketika kita menjadi seorang pendidik. Kemudian kepantasan, equality kita. Nah, inilah adalah perilaku etika seorang guru. Ada dua hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang guru adalah loyalitasnya dan sensitivity-nya. Kenapa itu penting? Karena kalau ini tidak ada pada diri seorang pendidik, kita bayangkan bagaimana sikap seorang pendidik di sekolah. Dia tidak setia, artinya melihat sesuatu yang kurang baik di sekolah akan dibiarkan, akan diabaikan. Ketika melihat ada anak didik kita yang punya perilaku yang kurang baik, itu diabaikan. Tetapi kalau itu menjadi kepekaan kita, yang kita miliki kepekaan, maka itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Bagaimana kita mencoba memberikan warna kepada anak didik kita itu menjadi lebih baik dengan upaya kita, upaya maksimal kita. Nah, ini kode etik guru Indonesia. Ya, kita menjadi seorang pembimbing, jujur, ya. Kemudian mungkin ini bisa kita lihat nanti ya, kita bersama. Nah, manfaat etika bagi guru ini apa sih? Manfaatnya kita bisa diterima di masyarakat ya. Kemudian juga kita bisa berada, kita tetap survive, bisa bertahan di tengah perubahan terjadi saat ini. Kita bisa lihat kan teman-teman, saat ini masyarakat kita sudah mulai terkikis etikanya. Mudah sekali tersulut marahnya, mudah sekali sikap-sikap yang tidak wajar pada seorang ya yang ada di masyarakat kita. Tetapi kalau kita memiliki etika, maka kita bisa bertahan, tetap survive di tengah-tengah perubahan terjadi, apapun yang terjadi, betapapun canggihnya IT dan sebagainya, kita tetap punya sikap, punya etika, batas-batas wajar kita. Jadi dimanapun kita berada, maka orang hanya melihat kita ini adalah seorang pendidik, dan kita bisa mengetahui bagaimana sih etika seorang pendidik dimanapun akan menjadi gambaran ya, menjadi seorang gambaran seorang pendidik. Nah, ini ada mungkin teman-teman ibu yakin semua juga menerapkan 4 kata ajaib ini,
tolong, terima kasih, maaf, itu yang menjadi kata-kata kunci ya, kata-kata ajaib yang harus kita terapkan, bukan saja di sekolah, tetapi juga di antara kita sebagai pendidik, dan kita juga sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anggota masyarakat. Ini juga menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita terapkan dimanapun kita berada, agar kita dihargai, orang menghargai kita, kita juga menghargai orang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kita menanamkan pembiasaan yang baik pada anak-anak tentang membuang sampah, tepat waktu, kita izin ketika anak-anak kita misalnya meminjam barang atau dipinjami barang orang lain. Nah, ini ada dua hal yang harus dilakukan dan yang harus dihindari sebagai seorang pendidik. Pertama, kita menggunakan aksesoris seperlunya, ya. Tidak perlu berpakaian yang mau ke kondangan pakai gelang emas mungkin dan sebagainya, ya lebih sopan. Kemudian juga gerak bajunya agak leluasa kita bergerak, karena kita akan mendampingi anak didik kita yang gerakannya sangat luar biasa, ya. Kemudian juga cara kita berkias juga sederhana, simple. Ketika berbicara tidak berdiri tetapi sejajar dengan anak. Intonasi suara kita juga tenang. Karena apa? Ketika kita bicara dengan suara keras kepada anak didik kita, maka dia juga akan berlaku seperti itu. Kalau kita bersuara rendah, maka anak didik kita juga akan bersuara lebih tenang intonasinya. Jadi coba kita, mungkin teman-teman juga di sini sudah melakukan itu semua. Ketika anak didik kita bersuara cukup keras, maka kita beri kode saja tangan kita, turunkan sedikit suaranya. Kalau masih keras, sedikit turunkan sedikit lagi suaranya. Nah, itu akan melatih intonasi suara anak-anak kita. Dan tentunya kita dulu ya terlebih dahulu menanamkan seperti itu. Jadi kita perlu mengatur intonasi suara kita lebih tenang agar anak-anak kita juga tidak mudah berteriak ya. Dan kita juga tidak capek harus juga berteriak ketika kita memberikan instruksi atau menyampaikan sesuatu kepada anak-anak. Karena kita juga sudah tenang terlebih dahulu. Jadi intonasi tenang, melakukan kontak mata dengan lawan bicara, baik dengan anak, orang tua, atau rekan. Ya, ini adalah bentuk sebagai penghargaan kita kepada orang lain. Jadi penghargaan kepada anak pun sangat penting ya. Sangat pentingnya apa? Karena anak-anak juga ingin dihargai. Jadi ketika anak-anak kita minta tolong atau dia menunjukkan sebuah karyanya, lihat karyanya, lihat wajahnya, lihat matanya, dan ucapkan luar biasa. Seperti itu. Kemudian hal-hal yang harus dihindari, tidak menggunakan aksesoris berlebihan atau berpotensi membahayakan anak, berpakaian yang ketat ya, merias wajah berlebihan, berdiri seperti saat berbicara dengan anak, berbicara dengan nada tinggi, berbicara sambil tatapan mata terus-menerus ke arah jejet. Nah, ini sangat, jangan sampai hal-hal ini terjadi pada kita sebagai seorang pendidik ya. Nah, coba teman-teman dari yang hadir di sini, coba sampaikan kira-kira salah satu bentuk pelanggaran etika yang pernah ditemui dalam pelaksanaan tugas seorang pendidik. Kira-kira apa penyebabnya? Contohnya saja. Gurunya terlambat datang, Bun. Sharing mungkin bukan di sini ya, nggak apa-apa, nggak di dalam lembaga kita, mungkin jauh di sana mungkin pernah ada ya. Itu bentuk pelanggaran etika. Guru menerima uang, Bun. Atau minta imbalan. Iya. Kira-kira ini faktor penyebabnya kenapa, Mbak? Ya kemungkinan sih mungkin lah faktor terbiasa kali ya, terbiasa menerima hadiah dari orang tua sehingga itu hal yang biasa. Jadi kalau orang tua menerima uang, memberikan uang, ya udah itu hal yang biasa, padahal itu kan tidak boleh.
kalau melihat kasus ini, kira-kira maksud orang tuanya itu seperti apa? Apakah dia berharap anaknya ini mendapat Perhatikan. hukum? Iya. Oh begitu ya. Iya, kayaknya sih begitu. Ya, kalau sejauh misalkan orang tua itu memberinya idealnya seperti apa? Tidak boleh memberi uang kah? Iya, kalau Sebaiknya gimana? Bun, kalau biasa sih dalam lembaga saya ya Bun, biasanya sih kalau sebagai ucapan terima kasih, kami sih boleh menerima pemberian orang tua bisa berupa makanan, tapi makanannya itu untuk semua guru, jadi tidak ada khusus buat guru ini atau guru anaknya saja, karena kan dalam mendidik anak semua guru juga bertanggung jawab itu sih, jadi ucapan terima kasih ya untuk semua guru juga. Oh gitu, baik, oke. Kira-kira itu adalah salah satu bentuk pelanggaran etika ya? Kalau yang uang ya Bun, kalau yang kayak memang untuk semuanya sih saya rasa sih enggak sih, itu mungkin hal yang apa ya, di orang tua kayak memberikan makanan biasa sih ya Bun ya, kecuali kalau kayak udah barang pribadi sih atau uang itu kayaknya sih melanggar etika kalau udah hal yang pribadi. Oke, ada pendapat yang lain? Terima kasih Mbak Maya. Sama-sama Bunda. Ya, silakan. Bun, mohon maaf, ini yang ditanyakan ini etika, pelanggaran etika untuk tenaga pendidik atau pelanggaran etika untuk muridnya? Pendidik. Dan, ini ada pelanggaran yang pernah terjadi pada seorang pendidik. Kalau misalnya yang ngajarnya datangnya terlambat itu masuk di etika atau apa Bu? Kalau misalnya kita masuknya jam 8 terus pulangnya datangnya jam 8 juga gitu. Itu masuk pelanggaran atau gimana, Bu? Ya, pelanggaran ya, secara disiplin itu pelanggaran. Kemudian juga jelas seharusnya ketika seorang guru kan nggak terlambat, tetapi dia menyambut anak-anak di depan pintu dengan wajah yang penuh senyum, menyambut penuh kehangatan. Nah, kalau guru datang terlambat itu juga salah satu bentuk pelanggaran ya. Kode etik itu termasuk pelanggaran kode etik ya. Kode etik sebagai seorang pendidik. Bermain handphone juga ya Bun dalam saat kegiatan mengajar, bermain handphone. Ya, iya itu melanggar kode etik juga yang ditekan tadi. Jadi kita tidak mata kita itu ke gadget bukan ke anak, itu benar-benar sudah melanggar kode etik sebagai pendidik. Ya, terima kasih teman-teman atas ininya masukan. Nah, kemudian ini kecakapan abad 21. Kita sekarang sudah berada di abad 21, maka kita harus memiliki kecakapan-kecakapan seperti ini ya. Terus tidak usah lain saja. Kualitas karakter kita, literasi, kompetensi, kolaborasi. Nah, mungkin ini lebih pas. Guru yang beretika, ini karakter. Tadi kita sudah baca tentang etika, sekarang kita baca tentang karakter. Karakter ini adalah ciri khas yang dimiliki oleh seorang individu, ya, yang benar-benar asli mengakar dari kepribadiannya. Maka dia seperti mesin yang mendorong orang untuk bertindak, itu namanya karakter. Bagaimana dia bersikap, berucap, merespon sesuatu. Jadi karakter itu bawaan hati. Itu sudah ada pada diri anak tuh ya. Ini karakternya seperti ini. Jadi karakter itu sudah ada pada diri anak. Kalau etika tadi itu bisa sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Untuk etika seseorang. Karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik dan melakukan perbuatan kebaikan. Itu karakter. Jadi dia didukung oleh pengetahuan yang baik. Kemudian adalah juga bagaimana setelah dia memiliki pengetahuan, dia ingin berbuat baik dan melakukan perbuatan baik itu. Jadi tidak sekedar di pengetahuan saja, tetapi juga ada keinginan. Setelah ada keinginan, bagaimana dia melakukan aksi daripada perbuatan baik itu. Nah, ini bagaimana karakter itu bisa berkembang.
Ini didukung oleh tiga dalam perkembangan moral. Jadi ada moral knowing, ada moral feeling, ada moral action. Sekarang kita berbicara tentang moral knowing. Moral knowing ini adalah kita mencoba mengidentifikasi perilaku-perilaku anak, bagaimana kita sebagai guru menanamkan moral knowing. Contohnya, misalnya kalau kita melihat anak kita membuang sampah sembarangan. Ketika dia makan sesuatu yang menggunakan kantong atau apa saja ya, terus dia buang di lantai. Bagaimana cara kita menanamkan moral knowing, teman-teman? Mohon diulang pertanyaannya, Bun. Jadi begini, ini ada beberapa karakter ya tentang perkembangan moral yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Sekarang yang nomor 1 dulu tentang moral knowing. Moral knowing ini adalah bagaimana kita menanamkan pada anak tentang arti, alasan, manfaat berbuat baik. Nah, sekarang contoh konkretnya anak kita membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana kita menanamkan moral knowing ini? Memberikan pengetahuan dulu nih kepada anak tentang perilaku baik. Mungkin dengan cara manfaat dan menghimbau kepada anak supaya membuang sampah di tempat sampah dan memberikan penjelasan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, menjelaskan manfaat dan akibat membuang sampah sembarangan, Bun. Oke. Itu termasuk pengetahuan ya, pengetahuan baik. Kalau menurut teman-teman, apakah kita harus mengajarkan begini caranya membuang sampah? Kita ambil, kemudian kita masukkan ke tempat sampah. Atau kita hanya menjelaskan. Menjelaskan sambil memberikan contoh. Memberikan contoh, ya oke, baik. Nah, itu adalah moral knowing. Kita yang memberikan contoh pada anak-anak, begini caranya. Barangkali dia tidak tahu ya, barangkali dia sudah biasa melihat di jalanan, di rumah, orang membuang sampah dilempar. Ada membuang sampah lewat mobil, ada orang yang buang sampah langsung ke parit, ada yang buang sampah. Kan banyak dia melihat, anak-anak tidak tahu kalau itu salah. Jadi, kita harus memberikan contoh. Kita ambil, kita pungut, dan kita jelaskan tempatnya adalah di sini. Agar dia mengetahui, kita tanam pengetahuan yang baru nanti lanjutnya, kenapa kita membuang sampah di tempat sampah. Jadi ada, kita melihat lingkungan bersih, dan sebagainya. Nah, kemudian moral feeling. Moral feeling ini adalah bagaimana kita membangun perasaan suka, kecintaan, berperilaku baik pada anak-anak. Kita memberikan sugesti. Ini contohnya adalah kita mengajak nih, melihat, teman-teman di sekolah ya, teman-teman coba lihat di sekeliling kita banyak sampahnya. Kira-kira menurut teman-teman ini bersih apa tidak? Nah, itu kita mensugesti anak-anak kita untuk menerapkan, oh iya tidak bersih, ayo kita ambil sampahnya supaya lingkungan kita menjadi bersih. Nah, itu adalah bentuk membangun sugesti pada anak-anak agar dia mau berperilaku baik. Nah, kemudian kita menanamkan moral action. Moral action di sini adalah tindakan nyata. Pengulangan terus kita ulang ya. Bagaimana membuang sampah, perilaku yang baik, ketika dia minta tolong dengan mengucapkan maaf atau maaf bisa membantu ini, membantu bukakan sesuatu. Itu terus menerus kita ajarkan kepada anak-anak agar menjadi suatu tindakan nyata. Pembiasaannya itu tidak hanya berlaku di sekolah, tetapi tindakan nyatanya itu, moral actionnya itu juga akan muncul dimanapun dia berada. Dan itu akan berlaku sampai dia menjadi dewasa. Karena saya sudah tanamkan tentang moral feeling ini. Jadi ini ada 3 tahapannya ya. Ada moral knowing, kita memberikan pengetahuan dulu kepada anak. Kemudian moral feeling menumbuhkan kecintaan kepada anak untuk berperilaku baik, mensugestinya. Kemudian itu menjadi tindakan nyata dan itu tidak untuk mencari mencari penilaian supaya kita terlihat baik. Tetapi itu menjadi suatu kebiasaan yang nyata akan terus-menerus dia lakukan di mana saja dan kepada siapa saja. Ketiga hal ini yang sangat penting yang harus kita miliki dan kita
berikan kepada anak-anak kita. Di dalam materi-materi yang ada di modul itu banyak sekali video-video yang bisa teman-teman simak ya, dan bisa menjadi pengetahuan buat kita memberikan pengajaran kepada anak-anak. Baik, sedikit lagi ya. Sebenarnya waktu Ibu tadi kan masuknya jam 12. Masih bentar lagi ya, jam 12. Jam 1.30 ya selesainya ya. Maksudnya jam 2.30, sebentar lagi. Baik, ini pengembangan nilai-nilai karakter. Mungkin ini sesuatu yang penting, tetapi yang lebih penting lagi tadi beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi ya, yang 3 hal itu yang sangat penting buat kita. Ini secara luas cinta kita terhadap nilai-nilai karakter secara nasionalisme, tanah air, semangat kebangsaan, rela berkorban, taat hukum. Ini muncul-muncul sikap-sikap. Ini adalah bagian dari profil pelajar Pancasila ya, ada gotong royong, kemudian sikap hati, nilai-nilai karakternya, kejujuran mungkin sekarang sudah mulai terkikis ya saat ini, kemudian juga keteladanan, tanggung jawab, dan di tangan kita lah anak-anak kita sekarang 15 tahun ke depan, 20 tahun mungkin usianya dia nanti sudah menjadi orang-orang yang mudah-mudahan memiliki karakter yang baik. Nah, ini pengaruh etika dan karakter pendidik dalam proses pendidikan. Pendidik akan disenangi oleh peserta didik. Peserta didik akan menjadi termotivasi untuk lebih aktif dalam belajar. Nah, ketika kita sudah mengajarkan etika dan karakter, maka pertama, pendidik akan disenangi oleh peserta didik. Mungkin kita punya pengalaman ya, anak-anak kita ketika melihat kita tuh senang, kita langsung dipeluknya. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pernah nggak teman-teman? Pernah, Bun. Pernah ya. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa buat kita ya. Dan ini adalah dia sudah melihat ternyata gurunya ini berarti guru yang disenanginya, guru yang sudah sangat menyamankan dia merasa terlindungi, dia tidak takut jauh dari orang tuanya. Nah, kemudian itu akan berpengaruh pula peserta didik ini termotivasi untuk lebih aktif dalam belajar. Nah, itu akan memunculkan suasana belajar yang menyenangkan pada anak karena ya etika dan karakter tadi. Kemudian apalagi memudahkan pendidik untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mengikuti semua petunjuk yang diberikan. Karena anak-anak kita sudah merasa nyaman, merasa senang, kemudian juga bersemangat. Kemudian positifnya lagi, anak-anak juga mengikuti apa yang kita sampaikan, instruksi yang kita sampaikan. Nah, itu ada beberapa hal yang sangat penting ya. Nah, ini guru biasa, dia memberitahu. Guru baik, dia menjelaskan. Guru ulung, dia memperagakan. Guru hebat, dia mengilhami. Nah, sekarang teman-teman, silakan mau berada pada posisi di mana. Apakah kita ingin menjadi guru yang biasa, yang hanya menyampaikan? Apakah kita ingin menjadi guru yang baik, kita hanya menjelaskan? Apakah kita ingin menjadi guru yang ulung, memperagakan? Tapi kalau kita ingin menjadi guru yang hebat, kita harus mengilhami. Mengilhami itu seperti apa? Kita hanya memberikan sugesti kepada anak-anak untuk dia bersikap baik. Itu salah satu ya. Jadi itu sudah luar biasa. Kita sudah memberikan ilham kepada anak-anak. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi atau punya pendapat lain atau ada masukan-masukan yang lain? Silakan teman-teman. Saya Bun. Ya, silakan. Iya. Terima kasih Bun atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya ingin menanyakan tentang diri saya pribadi Bun. Maksudnya karakter saya. Nah, saya ini di sekolah biasanya kalau punya tugas teman-teman punya tugas gitu, saya inginnya cepat selesai gitu. Jadi kalau
mereka lambat menyelesaikan, saya kadang-kadang marah gitu. Kenapa kok nggak cepat selesai gitu. Jadi karakter saya gimana Bun? Apa termasuk karakter yang buruk atau gimana? Ya, anak-anak itu kan dia punya tahapan yang berbeda-beda ya. Maaf Bun, bukan anak-anak, bukan anak. Saya ini kan kepala sekolah. Saya ini kan kepala sekolah. Nah, tentunya saya punya guru gitu. Nah, kalau guru saya misalnya dari operator itu misalnya Dapodik harus selesai besok gitu. Nah, tapi belum selesai, akhirnya saya akan komentar yang pedas gitu. Oh, kenapa kok belum selesai gitu, padahal waktunya panjang gitu. Kadang-kadang kalau guru saya misalnya harus selesai rapotnya hari ini gitu, besok sudah dibagi, hari ini belum selesai, saya ya kadang-kadang marah gitu, kenapa kok belum selesai gitu. Jadi apakah karakter saya ini buruk atau gimana Bu? Ya, mungkin begini ya, itu kan perlu kita identifikasi dulu. Kita identifikasi seperti ini. Apakah kita sudah melakukan tahapan-tahapan memberikan waktu kepada teman-teman. Kalau toh kita marah kita itu, ini silakan Mbak siapa nih, Mbak Hayati ya? Iya. Mbak Hayati yang akan menilai siapa Mbak Hayati. Ketika kita marah, bukan marah seperti harusnya marah mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Itu kita berarti belum dewasa. Orang yang dewasa itu adalah orang yang bisa mengendalikan marahnya. Jadi marahnya orang dewasa itu adalah dia bisa menahan dirinya dan bisa tetap dalam kondisi stabil emosinya. Ketika kita marah, mengungkapkan kata-kata yang kurang baik, maka yang akan dinilai oleh orang lain adalah marahnya kita. Dan itu sangat berdampak buruk pada diri kita. Jadi mungkin mungkin sebaiknya kita harus bisa lebih, kalau toh kita menegurnya, mungkin ada cara yang lain yang lebih baik, karena semua kita ingin dihargai, semua kita akan menjadi nyaman mengerjakan sesuatu. Kalau tidak bukan dalam kondisi terdesak, dalam kondisi yang nyaman, maka nyaman juga mengerjakan teman-teman. Dan diberikan pengertian, menumbuhkan rasa loyalitas tadi ya, ada dua tadi, loyalitas dan responsibility-nya, rasa memiliki, merasa tanggung jawabnya, responnya itu bagaimana. Kalau mungkin dua hal itu dia belum miliki, mungkin dia masih lambat mengerjakan tugasnya karena dia belum memiliki rasa tanggung jawabnya, dia belum merasa memiliki lembaga itu. Nah, mungkin itu yang perlu kita sugesti untuk menumbuhkan. Kalau memang itu yang belum kita tumbuhkan, maka mari kita sama-sama belajar untuk menumbuhkan itu dulu kepada kepada para pendidik kita, pada operator kita, agar bisa nyaman mereka juga bekerja. Jadi mohon maaf, di sini Ibu tidak akan menilai baik atau buruk, karena Ibu yakin kita mengetahui ya, Padahal saya ingin mendengar nilainya Bun. Apakah kalau memang saya yang salah kan bisa saya rubah mungkin sedikit-sedikit, karena memang kalau sifat itu kayaknya dirubah itu agak susah. Tapi kalau saya mengerti, sifat saya bagi orang mungkin tidak bagus, tapi bagi diri saya sendiri merasakan itu bagus gitu. Jadi mungkin dimohon Ibu untuk menilai. Ya. Mungkin Ibu tidak menilai, tetapi kalau begini, kata-kata itu mungkin bisa mengurangi ya, jelas kalau 10 jelas berkurang nilainya sebagai seorang kepala sekolah, karena kepala sekolah itu kan dia bisa memanage. Jadi ya sebaiknya memang harus dihindari sikap seperti itu ya, termasuk kurang baik. Nah, boleh marah, kata Ibu tadi, boleh marah, tetapi marah dalam kondisi yang bisa stabil, emosi yang stabil. Jadi marah kita itu bukanlah marah orang yang tidak dewasa, tidak meluapkan kata-kata yang kurang baik. Kalau kita sudah mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, pertama kita tidak dewasa. Nah, kalau Mbak Hayati sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, itu berarti kita termasuk orang yang tidak dewasa, yang tidak mampu mengendalikan diri. Kemudian yang kedua,
sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, itu jelas ya termasuk etika kita. Mungkin harus kita perbaiki. Etika kan kita mengetahui kode etik guru itu seperti apa. Mungkin etika kita juga harus kita perbaiki. Bukan Mbak Hayati saja ya, kita semua yang ada di sini. Karena kita adalah manusia yang kadang mungkin juga bisa emosi mungkin ya. Karena kita dikejar deadline, harus selesai dapodiknya dan sebagainya. Tetapi kita mencoba lebih beretika lagi untuk tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada operator kita, kepada pendidik kita. Karena tentunya itu bukanlah sesuatu yang nyaman buat yang menerimanya. Mungkin seperti itu bisa dimengerti ya Mbak Hayati ya. Iya. Makasih banyak Bun. Ya sama-sama. Ya teman-teman yang lain apakah masih ada? Kayaknya sudah paham semuanya ya, sudah bisa memilah antara etika itu seperti apa, karakter seperti apa. Di sini yang perlu kita stressing, kita tekankan adalah tadi moral knowing, kemudian feeling ya, moral feeling, dan yang ketiga tadi moral action. Yang ketiga adalah moral action. Ketiga ini kita sama-sama belajar, bukan teman-teman saja, ibu juga seperti itu. Sama-sama belajar dengan 3 hal ini. Ibu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan semangat untuk menyelesaikan tugas individunya, dan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan hasil yang baik. Semangat berjuang teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bun. Ya, Maaf. izin live ya. Ya Bun.